Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Rizky dari kelas PAI 4B. Saya ingin mempresentasikan sebuah PowerPoint atau hasil kerja saya yang berjudul pengembangan komponen tujuan kurikulum. Baik, langsung saja ya kita ke materinya. Yang pertama ada pengertian kurikulum. Apa itu kurikulum? Pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu ada menurut Harsono tahun 2005, kurikulum ialah suatu gagasan pendidikan yang diekspresikan melalui praktik. Baik, next. Yang kedua ada tujuan kurikulum. Yang pertama, tujuan kurikulum yaitu sebagai alat pendidikan atau menghasilkan siswa yang berintegritas kurikulum, juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Yang kedua, tujuan kurikulum juga untuk memeratakan pendidikan dalam negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi menurut saya, tujuan kurikulum itu adalah untuk melancarkan proses pendidikan. Baik, next, langsung. Yang ketiga ada hierarki tujuan. Baik, di hierarki tujuan ini ada urutan ya teman-teman semuanya. Yang pertama, tujuan umum pendidikan. Yang kedua, ada tujuan institusional. Yang ketiga, ada tujuan pengajaran atau kurikuler. Yang keempat, ada tujuan instruksional. Baik, saya akan menjelaskan tujuan-tujuan tersebut ya teman-teman semuanya. Yang pertama, dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang ingin dicapai secara nasional yang dilandasi oleh falsafah suatu negara. Sifat tujuan ini ideal, komprehensif, utuh, dan menjadi induk bagi tujuan-tujuan yang ada di bawahnya. Selanjutnya, yang kedua itu adalah tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang diharapkan dicapai oleh suatu lembaga pendidikan. Misalnya, tujuan pendidikan pada tingkat SD, SLTP, SMU, SMK, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga itu ada tujuan pengajaran atau kurikuler. Tujuan kurikuler ini adalah penjabaran dari tujuan institusional yang berisi program-program pendidikan yang menjadi sasaran suatu bidang studi atau mata kuliah. Ya, contohnya itu ya tujuan dari mata pelajaran kayak matematika, agama, bahasa Indonesia, dan sebagainya ya teman-teman semuanya. Selanjutnya ada tujuan instruksional. Tujuan ini merupakan tujuan tingkat bawah yang harus dicapai setelah suatu proses pembelajaran. Tujuan ini dirinci lagi menjadi tujuan instruksional umum, yaitu TIU, dan tujuan instruksional khusus TIK. Mungkin itu saja ya di hierarki tujuan.
yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya di taksonomi tujuan. Di taksonomi tujuan ini ada 3 teman-teman. Yang pertama itu ada kognitif, yang kedua ada afektif, yang ketiga ada psikomotor. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa pengertian ini ya teman-teman semuanya. Yang pertama itu ada kognitif. Di kognitif ini adalah ranah yang berkaitan aspek-aspek intelektual atau berpikir nalar. Lalu ada afektif. Afektif merupakan ranah yang berkaitan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral dan sebagainya. Yang ketiga ada psikomotor. Psikomotor ranah ini yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf dan otot dan fungsi psikis. Selanjutnya pengertian indikator pencapaian. Baik ya, saya langsung jelaskan saja. Menurut standar proses pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 41 tahun 2007, indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Baik, selanjutnya ya, fungsi indikator pencapaian. Fungsi indikator pencapaian itu ada 3 teman-teman semuanya. Yang pertama, sebagai pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, sebagai pedoman saat hendak mengembangkan kegiatan pembelajaran berdasarkan karakteristik, potensi, kebutuhan, dan lingkungan. Yang ketiga, sebagai pedoman untuk memberikan penilaian terhadap hasil kegiatan belajar mengajar. Baik, mungkin itu saja ya yang saya dapat jelaskan di fungsi indikator pencapaian. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian. Di langkah-langkah ini terdapat 6 ya teman-teman semuanya. Yang pertama, pahami rumusan kompetensi dasar. Yang kedua, uraikan redaksi kompetensi dasar tersebut ke dalam komponennya. Yang ketiga, susun spektrum kemampuan sesuai komponen. Yang keempat, susun indikator pencapaian kompetensi dan langkah guru untuk mengetahui pencapaian tersebut. Yang kelima, penggunaan indikator dalam proses pembelajaran. Yang keenam, jaga konsistensi capaian kompetensi, bukan capaian angka. Jadi di sini itu ya, di nomor 6 ini kita tuh harus konsisten ya teman-teman semuanya. Tidak boleh dalam pencapaian itu kita tidak boleh kurang gitu ya. Harus konsisten dengan apa yang udah kita dapat dari sebelum-sebelumnya, apa yang udah kita capai dari sebelum-sebelumnya. Selanjutnya teman-teman semua, di nomor 8 ini ada cara merumuskan tujuan. Baik, langsung saja ya teman-teman semuanya. Di sini terdapat ada 4 ya. Yang pertama ada identifikasi. Maksud dari identifikasi ini kan logika sudah selayaknya pemikiran difokuskan pada perumusan tujuan instruksional bagi kelompok mata pelajaran adaptif dan produktif yang bersifat terukur dengan indikator pencapaian berdasarkan kinerja. Selanjutnya
ada seleksi ya teman-teman semuanya. Di seleksi ini setelah mengidentifikasi beberapa rumusan tujuan instruksional, maka untuk menentukan tujuan instruksional mana yang akan digunakan terlebih dahulu, perlu diadakan seleksi rumusan mana yang akan dalam kurikulum yang bersangkutan. Berikut dan beberapa faktor seleksinya itu adalah yang pertama ada muatan kurikulum, peserta didik, dan sumber daya yang tersedia ya teman-teman semuanya. Yang ketiga itu ada klasifikasi. Di klasifikasi ini, perumusan tujuan instruksional hendaknya diklasifikasikan sesuai dengan perilaku yang dikehendaki. Pengklasifikasian tujuan instruksional adalah untuk yang pertama itu mencegah perumusan pada satu atau dua kategori dengan meniadakan kategori lainnya. Yang kedua, untuk memastikan pembelajaran didahului dengan pencapaian dasar kompetensi sebelum meningkat pada pembelajaran yang lebih kompleks. Yang ketiga, untuk memastikan penggunaan instrumen penilaian yang tepat untuk mengevaluasi hasil yang diinginkan. Lalu yang keempat itu ada spesifikasi ya teman-teman semuanya. Agar sasaran kinerja performance objektif lebih bermanfaat, rumusannya itu perlu dispesifikasi secara cermat sehingga sasaran kinerja benar-benar sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Penjabaran suatu sasaran kinerja mencakup 3 unsur, yaitu yang pertama itu ada aktivitas, kondisi, dan standar. Mungkin hanya itu saja ya teman-teman semuanya yang dapat saya paparkan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.